Selamat siang Pak Greg. Sekarang saya Daniel Adi Permadi, NIM 20W10016, mau menjawab 5 pertanyaan dari Pak Greg. Yang pertama, apa definisi keadilan beserta referensi yang jelas? Yang kedua, mengapa definisi tersebut relevan dengan situasi sekarang? Berikan argumen yang sejelas mungkin beserta opini dari tokoh tertentu yang mendukung argumenmu. Yang ketiga, di mana keadilan tersebut pernah terjadi dan berhasil? Jelaskan. Yang keempat, bagaimana mekanisme, organisme, atau sistem yang tepat untuk kapan melaksanakan konsep keadilan tersebut? Yang kelima, kapan konsep keadilan tersebut pernah berhasil dilaksanakan? Yang pertama jawabannya adalah definisi keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Jika kita mengakui hak hidup untuk kita, maka sebaliknya kita wajib mempertahankan hak hidup dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain. Hal ini disebabkan oleh karena orang lain pun mempunyai hak hidup seperti kita. Jika kita pun mengakui hak hidup orang lain, kita wajib memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mempertahankan hak hidupnya. Jadi keadilan ada pada pokoknya terletak di keseimbangan keharmonisan antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Jawaban yang kedua, karena menurut saya keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang dengan hak dan kewajiban. Menurut Thomas Hobbes menyatakan bahwa keadilan yaitu sesuatu perbuatan yang dikatakan adil jika sudah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati. Jawaban yang ketiga, kasus 3 nelayan miskin. 3 nelayan miskin dari Pandeglang, Banten, yaitu Damo, Misdan, dan Rahmat, harus merasakan dinginnya sel penjara gara-gara mencari udang dan ikan untuk keluarganya yang akan berlebaran. Kisah pilu 3 nelayan itu mulai ketika mereka mencari ikan di atas kapal kecil di perairan dekat Pulau Handelu, Banten pada 3 Oktober 2014. Karena tidak tahu batasan mana laut umum dan laut kawasan konservasi, mereka ditangkap petugas kepolisian hutan Taman Nasional Ujung Kulon dengan barang bukti 24 kepiting, 4 udang, dan sisanya ikan. Mereka ditahan di penjara kemudian diseret ke meja hijau. Jaksa dalam dakwaannya menjerat ketiganya dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan dituntut jaksa dengan 4 bulan penjara dan dengan denda 500.000. Tapi PN Pandeglang mementahkan tuntutan JPU dan membebaskan ketiganya pada 28 Januari 2015. Jaksa masih tidak terima dan mengajukan kasasi, namun MA bergeming dan tetap membebaskan 3 nelayan papa itu. Yang keempat, termasuk konsep sistem keadilan konvensional, ada batasan untuk posisi penangkapan ikan untuk nelayan di laut, dan nelayan harus waspada terhadap batasan laut, karena jika melebihi batasan, Malaysia tersebut bisa mendapat denda Rp1.000 dan dipenjara maksimal 2 tahun. Jawaban yang kelima, kasus 3 nelayan miskin itu pada 3 Oktober 2014 hukumannya dipenjara, dibawa ke pengadilan dan dituntut penjara 4 bulan dengan denda 500.000 karena melanggar pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Cukup sekian dari saya, terima kasih Pak Greg.